Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Iksanul Kamil, NPWP 2240 10 265. Nama saya Dodaya Kusuma dengan NRP 2240 10 269. Perkenalkan, nama saya Dita Gustiani dengan NRP 2240 072. Perkenalkan, nama saya Fahmi Muhammad Roha dengan NRP 2240 10 293. Perkenalkan, nama saya Farhan Kurwadi dengan NRP 2240 10 280. Yang pertama ada terkait penyelenggaraan bank dan apa yang dimaksud dengan chip based versus server based. Chip based atau yang mana merupakan uang elektronik yang berbasis chip, di mana sebuah chip ditanamkan pada sebuah kartu. Sedangkan server based atau e-wallet adalah uang elektronik yang berbasis pada server. E-wallet berbentuk sebuah aplikasi yang ada di smartphone. Yang selanjutnya ada closed loop versus open loop. Closed loop yaitu uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada penyedia barang atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Sedangkan open loop yaitu uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran pada penyedia barang atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Register dan unregister pengguna. Kalau misalnya register yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya sudah terdaftar dan tercatat pada penerbitnya. Biasanya yang register ini karena sudah terdaftar, penggunanya bisa menyimpan dana dengan batas penyimpanan paling besar sekitar 10 juta rupiah. Sedangkan unregister yaitu uang elektronik yang data identitas penggunanya belum terdaftar dan tercatat pada penerbitnya. Biasanya karena yang unregister ini belum terdaftar, pengguna bisa menyimpan dana masih bisa, tetapi hanya bisa menyimpan sekitar 2 juta rupiah. Dan selanjutnya, apa beda back end dan front end? Jadi perbedaan antara front end dan back end developer yaitu front melihat dari sisi pelanggan apa yang dilihat dari depan layar, sedangkan back end mendukung dari sisi server apa yang ada di belakang sebuah situs atau aplikasi. Bank adalah perbankan digital berbasis aplikasi yang memberikan pengalaman mudah dan nyaman dalam melakukan transaksi serta mengatur keuangan melalui smartphone. Anda dapat melakukan transaksi sekaligus dapat menerima saldo dari sesama rekening si bank dari rekening ke yang lainnya. Aplikasi si bank merupakan produk PT Bank si Bank Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta merupakan peminjaman atau lembaga pinjaman simpanan atau LPS. Maksud bundling maksudnya adalah menggabungkan atau mengumpulkan di dalam penjualan baik produk fisik atau digital. Jadi bisa disatukan dari satu unit produk lain ke produk lainnya dan dijadikan satu kesatuan menjadi satu unit sekaligus. Fintech merupakan singkatan dari Financial Technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi fintech adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Adapun perbedaan fintech dengan bank adalah yang pertama ada kegiatan penyediaan. Bank menghimpun dana simpanan dari masyarakat umum, menyalurkan kredit dan pinjaman untuk korporasi, UMKM, konsumen, retail, dan menjalankan berbagai transaksi pembayaran serta penjualan produk investasi. Sedangkan fintech, penyediaan platform, website, atau aplikasi perantara antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan transaksi pinjaman meminjam berdasarkan perjanjian melalui sistem elektronik. Yang kedua adalah sumber dana pinjaman. Bank sumber dana pinjamannya berasal dari tabungan, deposit, giro, modal pemilik, dan penerbitan surat utang. Sedangkan fintech, orang atau badan hukum yang memiliki dana dan ingin meminjamkan kepada pihak lain. Yang ketiga, pemberi pinjaman. Bank dari bank itu sendiri, fintech, orang atau badan hukum sebagai pemilik dana, bukan perusahaan fintech lending. Yang kemudian ada berikut 3 contoh perusahaan fintech yang terdaftar di OJK. Yang pertama ada Kredivo. Kredivo adalah contoh fintech di Indonesia dengan konsep pinjaman tanpa kartu kredit dengan proses pendaftaran serta pencairan dana yang cepat. Kemudian ada OVO. OVO berada di bawah Lipo Group dengan Albert Lucius sebagai Chief
produk officernya. Albrecht mengatakan selain untuk pembayaran non-tunai, cakupan layanan OVO juga telah diperluas meliputi pay letter dan pinjaman modal usaha, dan semua layanan ini telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Yang ketiga ada Dana. Dana telah terdaftar di Bank Indonesia dengan memiliki 4 lisensi, diantaranya sebagai uang elektronik, dompet digital, dan likuiditas keuangan digital, dan keuntungan kirim uang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.